Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum teknik penyimpanan bahan hasil pertanian pertemuan 2 mengenai desain aerasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Jadi, untuk pertemuan kedua ini adalah responsi. Diketahui kadar air jagung yaitu 17% basis basah, lalu dimensi 7 meter dikali 5 meter dikali 6 meter berbentuk balok, dengan temperatur lingkungan 30 derajat Celcius dan kenaikan suhu yang diizinkan 3 derajat Celcius, dan diketahui terdapat 2 fan, desain hari pada bulan Februari, dan untuk jam operasi per harinya yaitu 9,75 jam per hari. Dan ditanyakannya mengenai aerator design. Di step 1 itu adalah menentukan kadar air. Kadar air jagung itu di soal kita diketahui bahwa kadar airnya itu 17%. Lalu untuk step 2, menentukan panas yang dihasilkan. Dengan menggunakan rumus log dari karbon dioksida ini sama dengan A dikali MW dikurangi B, di mana A dan B ini diperoleh dari tabel. Tabel jagung dengan kadar air 17% diperoleh nilai A-nya itu 0,27 dan nilai B-nya itu 3,33. Sehingga diperoleh perhitungan 0,27 dikali 17 ini kadar air jagungnya, dikurangi 3,3 ini nilai B-nya, yaitu sebesar 1,26. Sehingga nilai total bahan kering yang dihasilkannya itu sebesar 18,197 gram per gram bahan kering. Nah, untuk mencarinya itu untuk menghilangkan lognya itu menggunakan kalkulator dengan cara shift lalu plus log dari 1,26. Nanti dihasilkan nilai 18,197. Lalu konversi ke ton jadi diperoleh 181,97 gram per ton bahan kering. Dan selanjutnya untuk bahan keringnya itu kan 100% dikurangi dari kadar air, sehingga bahan keringnya itu adalah 0,83. Berarti untuk 1 ton bahan kering itu menghasilkan 181,97 gram yang tadi kita hitung, dan untuk 0,83 ton bahan kering itu menghasilkan 151,035 gram. 151,035 ini diperoleh dari 0,83 dikali 181,97. Selanjutnya untuk 264 gram CO2 setara dengan 2.800 kJ. Dan 264 ini didapat dari mana? Dari persamaan deterioration equation diperoleh bahwa 264 itu merupakan 1 mol dari karbon dioksida, nilainya itu 264. Maka untuk 151,035 gram itu setara dengan 1601,886364 kilojoule. Untuk perhitungannya 1601 ini diperoleh dari 2.800 dibagi 264 dikali dengan 151,035, sehingga diperoleh panas yang dihasilkannya itu adalah 1601,886364 kilojoule. Lalu untuk step 3 yaitu menentukan desain hari, diketahui pada soal yaitu bulan Februari, dan step 4 itu menentukan RH. RH ini diperoleh dari tabel dengan rumus sebagai berikut. Untuk nilai A, nilai R, nilai B-nya itu diperoleh dari tabel tersebut. Kita cari untuk jagung, maka diperoleh nilai A-nya itu 620,56, nilai C 30,205, nilai B 16,958, nilai R merupakan konstanta gasnya bernilai 1,987, dan nilai MD-nya itu 0,17 dibagi dengan 0,85, yaitu 0,2.
Sehingga diperoleh nilai RH dalam perhitungan tersebut adalah 85,13%. Langkah yang kelima yaitu menentukan jam operasi per hari, diketahui pada soal yaitu 9,75 jam per hari. Dan langkah yang keenam yaitu menentukan kilogram udara yang dibutuhkan. Untuk menghitungnya itu dengan rumus panas yang dihasilkan dibagi dengan kenaikan suhu. Untuk panas yang dihasilkannya itu ada tadi pada step yang kedua kalau nggak salah, sebesar 1601,886364 dibagi dengan kenaikan suhunya itu 3. 3 ini dari mana? Dari tadi yang diketahui. Sehingga dihasilkan kilogram udara yang dibutuhkannya adalah 533,962 kilogram udara per ton hari. Dan untuk menghitung kebutuhan udaranya dengan rumus kilogram udara yang dibutuhkan dikali volume spesifik udara dibagi dengan jam operasi per hari. Di mana kilogram udara yang dibutuhkannya setelah kita hitung sebelumnya yang ini 533,962 dikali volume spesifik dari udara itu ada 0,85 lalu dibagi dengan jam operasi per hari, yaitu 9,75 dikali dengan 60. 9,75 itu diketahui yang tadi di step 5 ini. Sehingga kebutuhan udaranya diperoleh nilai 0,7758 meter kubik per ton menit. Lalu langkah ketiga yaitu menentukan volume udara dan tekanan. Dihitung dulu volumenya yaitu dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi, yaitu diketahui juga tadi dari dalam soal 7 kali 5 kali 6 diperoleh hasil 210 meter kubik. Lalu mencari jumlah biji jagungnya dengan cara volume tadi dibagi dengan 1,39. 1,39 ini didapat dari mana? Diperoleh dari tabel. Kita lihat bahwa pilih yang maize. Maize itu adalah tepung jagung. Tepung jagung dengan nilai kubik meter per tonnya itu 1,39. Sehingga diperoleh jumlah biji jagungnya 151,079 ton. Selanjutnya menghitung udara yang dialirkannya dengan mengkalikan jumlah bijinya, jumlah biji jagungnya dikali dengan kebutuhan udara, di mana diperoleh hasil 117,207 meter kubik per ton menit. Kebutuhan udara juga udah kita hitung pada step sebelumnya ya. Lalu untuk angka yang ke-8 menentukan volume udara dan tekanan. Yaitu dengan mencari kecepatan udaranya dulu dengan cara membagi antara udara yang dialirkan dengan luas areanya, yaitu udara yang dialirkan kita cari pada step yang sebelumnya diperoleh nilai 117,207 meter kubik per ton menit dibagi dengan luas areanya panjang dikali tingginya yaitu 7 dikali 5 sehingga diperoleh nilai dari kecepatan udaranya yaitu 3,3488 meter kubik per menit. Dia mencari nilai tekanan statistiknya dengan rumus seperti berikut, yaitu 53,7 dikali dengan V dikali dengan 1,32, di mana nilai V-nya telah kita cari sebelumnya, yaitu 3,3488, sehingga diperoleh nilai dari tekanan statistiknya, yaitu 264,745 per meter depth. Lalu, mencari pressure loss atau pressure drop-nya, dengan mengkalikan tekanan statistik, hasil dari tekanan statistik tadi dengan dikali 6. 6 itu ketinggiannya, ketinggian dari balok tadi yang ada pada soalnya juga. Lalu selanjutnya mencari nilai H dengan rumus Rho kali G kali H. Diperoleh nilai H-nya itu adalah P. P di sini adalah yang tadi pressure loss-nya dibagi dengan rho, nilai rho udara dikali dengan dikali dengan gravitasinya yaitu 9,81 dihasilkan nilai yaitu 137,57 meter of air. Sehingga
Langkah selanjutnya itu mencari nilai air power-nya dengan mengkalikan 0,01153 dikali dengan H tadi, head of air. Diperoleh nilai 3,0935 kW. Lalu udara yang dialirkan tersebut dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena tadi jumlah fan-nya itu ada 2, sehingga diperoleh nilai 58,6035 meter kubik per menit. Lalu didapatkan statistik pressure atau tekanan statistiknya yaitu 264,745, pressure loss-nya itu 1588,47, dan untuk total pressure-nya ada menjumlahkan statistik pressure dan pressure loss diperoleh nilai 1853,215 PA. Dan untuk step yang ke-9 yaitu menentukan desain sistem dari distribusi udara. Diketahui diameter yang pertama itu 0,54 dan diameter yang kedua itu 0,36. Dan untuk mencari panjang pipanya dengan rumus sebagai berikut, dan diperoleh kesimpulan bahwa panjang pipa saat diameternya 0,54 meter adalah panjangnya 2,24 meter, sedangkan diameter pipa yang digunakan apabila 0,36 meter, maka panjang dari pipa yang digunakan adalah 3,35 meter. Dan untuk yang 10 adalah desain dari power dan kontrolnya diperoleh kontrol secara humidity seperti penggunaan hygrometer dan psikometer dibutuhkan secara berkala untuk kalibrasi akurasi mesin aerator jagung ini. Terima kasih. Jadi itu adalah soal dari desain aerasi. Dan untuk laporan praktikum minggu ini ada 2. Yang pertama, kalian mencatat penjelasan materi desain aerasi tadi. Dan yang kedua adalah kalian membuat review dari jurnal internasional. Jurnalnya itu bebas, asalkan mengenai teknik penyimpanan. Dan untuk isi dari jurnalnya terdiri dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga tuliskan kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Untuk reviewnya diketik ya, dan nanti dikumpulkan dulu ke koornya dalam bentuk PDF. Lalu koornya nanti kumpulkan filenya dalam bentuk RAR ke saya. Deadline-nya berarti nanti aja hari Jumat minggu depan jam 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.